semuanya, selamat datang lagi di video aku hari ini. Kenalin, nama aku Cid Ajri Ahsaina. Ini aku akan ngejelasin tentang instrumen dari hukum administrasi negara, sanksi-sanksi dari hukum administrasi negara, dan perlindungan dari hukum administrasi negara. Tentunya video kali ini akan bermanfaat sekali, selamat menyaksikan. Terdengar wacana perbincangan tentang biaya operasional sekolah yang dikait-kaitkan dengan program makan siang gratis. Kami ingin sampaikan bahwa sesungguhnya perbincangan program makan siang gratis yang merupakan program janji dari Capres-Cawapres di periode kampanye kemarin sesungguhnya belum layak untuk diperbincangkan. Ketika pemerintah melakukan tindakan hukum dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum, maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan. Sedangkan ketika pemerintah bertindak sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara. Tindakan hukum pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum bagi warga negara merupakan konsep yang universal, artinya dianut oleh dan diterapkan oleh setiap warga negara, setiap negara dalam mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun disebutkan oleh Paulus Elo Tulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya tersendiri bagaimana mewujudkan perlindungan hukum itu dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Perlindungan hukum yang dimaksud ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap-sikap, tindak atau perbuatan pemerintah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dalam melakukan tindakan hukum ini sendiri, pemerintah harus bersadar pada asas-asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna penggunaan wewenang yang di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Tanggung jawab negara terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara. Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintah ini selanjutnya dituangkan dan dapat dipergunakan. Terdapat beberapa instrumen hukum administrasi negara yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, perencanaan, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Lalu pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang sanksi administrasi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama di mana sanksi administrasi ringan yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan penundaan kenaikan pangkat atau golongan dan hak-hak jabatan. Lalu sanksi administrasi sedang seperti yang disebutkan pada pasal 80 ayat 2, yaitu pembayaran uang paksa atau ganti rugi, pemberhentian sementara tanpa dengan memperoleh hak-hak, lalu pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Selanjutnya, sanksi administrasi berat sebagaimana disebutkan adalah pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lain, serta dipublikasi di media massa. Setiap penggunaan wewenang dan penerapan instrumen hukum oleh pejabat pemerintahan pasti menimbulkan akibat hukum karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Telah jelas bahwa setiap penggunaan kewenangan itu di dalamnya tergantung pertanggungjawaban. Namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan sebuah kewenangan. Di samping penentuan kewajiban penanggung-jawaban itu didasarkan pada cara-cara memperoleh kewenangan, juga harus ada kejelasan dan siapa yang dimaksud dengan jabatan atau pejabat apa yang dikategorikan sebagai pejabat.